Di balik ketampanannya serta memiliki hobi yang tak biasa mulai dari olahraga kalistenik, naik gunung, hingga memiliki hewan peliharaan berang-berang, Kenny Austin juga ternyata lulusan sarjana teknik. Karir Kenny juga kian menanjak sejak dirinya membintangi sinetron Cinta Yasmin sebagai Romeo, dokter tampan yang mengelola rumah sakit. Bahkan akting Kenny sebagai dokter Romeo berhasil menyita perhatian, lantaran hingga saat ini ia belum juga menyatakan perasaannya kepada Yasmin, meski ia jatuh hati kepadanya. Cinta Yasmin memang membuat Kenny Austin dan Amanda Manopo dijodohkan massal oleh warganet. Apalagi banyak adegan romantis keduanya yang selalu dimiripkan dengan drama Korea. Lantas seperti apa tanggapan Kenny ketika banyak warganet yang menjodohkannya dengan Amanda? Atau jangan-jangan Kenny telah memiliki tambatan hati yang selama ini ia jaga hatinya? Ya, proses lah, pasti proses lah. Orang nggak kenal sama sekali waktu itu. Proses pendekatan dulu, tahu karakternya gimana dulu aslinya. Udah setelah tahu aslinya ya baru ke next step. Buat aku sih dia orang yang sangat-sangat baik lah, sangat nurut sama orang tua dan bisa diajak bertukar pikiran dan mau menerima masukan. Sosok wanita yang kini menjadi pelabuhan hatinya adalah Aurelia Lanita yang sudah ia jalin selama 6 tahun. Meski usianya terpaut 8 tahun, namun Kenny dan Aurelia semakin teguh dengan cinta mereka walaupun harus menjalin kasih jarak jauh. Lantas seperti apa Kenny melepas rindu kepada Aurelia? Enggak sih, karena dari tempat tinggal dia juga jauh, kasihan lah kalau misalkan kesini. Lebih ke kayak semangat ya kerjanya hari ini. Buat aku sesimpel itu aja sih. Malamnya telepon gitu aja. Tiap hari juga disemangatin. Hubungan Kenny dan Aurelia sepertinya tak bisa dipisahkan. Apalagi kedua keluarga masing-masing sudah saling mengenal. Lantas benarkah Kenny dan Aurelia bakal melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius? Lantas bagaimana dengan sosok lawan mainnya di sinetron Cinta Yasmin, yakni Amanda Manopo, yang memang banyak warganet menjodoh-jodohkannya? Dua-duanya nggak boleh. Boleh dua, kenapa harus satu? Ya sebenarnya beda lah kalau mau ngomongin Yasmin mah kalem, Amanda yang asli kan ya suka bercanda gitu kan. Ya Amanda lah kalau bilangnya. Ya justru lebih ngocol sih sebenarnya. Nah, target sih enggak, tapi kalau untuk itu tujuan untuk itu pasti ada. Iya. Udah saling tahu. Kita punya background yang hampir sama sih. Iya. Target sih enggak, tapi plan sih ada. Plan ada. Tapi target enggak. Ngalir aja. Secara umur dia kan juga masih 24 lah. Dia juga kayaknya masih ya kita lihat ya beberapa waktu ke depan lagi gitu. Jika cinta di kehidupan nyata Kenny berhasil, namun sayangnya jika di dalam sinetron, Kenny yang berperan sebagai Romeo justru selalu gagal mengutarakan cintanya kepada Yasmin. Banyak momen yang sejatinya pas, namun Romeo selalu kehilangan momen tersebut. Sinetron Cinta Yasmin memang selalu dinanti halayak luas lantaran adegan demi adegan selalu membuat tanya para penggemarnya. Di setiap episodenya selalu ada ketegangan soal siapa sejatinya yang menjadi musabab atau otak dari pembunuhan orang tua Yasmin. Namun, ada sisipan kisah cinta segitiga yang tak kunjung usai antara Romeo, Yasmin, dan Rangga. Apalagi baru-baru ini Yasmin terus mencoba untuk mencari beberapa bukti baru ketika ia diberi kesempatan untuk menginap di kediaman Baskara untuk menemani anak Rangga. Tentu saja, Yasmin tak sendiri. Ia ditemani oleh Romeo yang sudah memperhatikan orang yang selama ini ia cintai mau menembus ruang rahasia milik Baskara. Ini waktu yang tepat buat aku masuk dan memeriksa sendiri apa isi ruangan rahasia itu. Kamu pasti mau ke ruang rahasia kan? Ini kesempatan buat aku, Dok. Tapi bahaya Yasmin, kamu bisa ketahuan. Ya, kamu ngomong juga jangan gede-gede, kenapa sih? Pelan-pelan aja. Udah, kamu tenang aja, aku bisa jaga diri kok. Alhamdulillah. Ayo masuk. Kita langsung masuk aja.
Ketika berhasil masuk ke ruang rahasia, Yasmin justru tak sengaja menjatuhkan beberapa dokumen di rak buku hingga akhirnya ia menemukan 2 pucuk foto ayahnya tengah bersanding dengan Baskara. Sontak saja, pikiran Yasmin mulai liar jika ia menuduh Baskara yang menghabisi nyawa ayahnya. Ini foto ayahku sama Pak Baskara. Kalau dilihat dari fotonya sepertinya papa aku yang berteman baik sama ayah kamu. Jadi Pak Baskara kenal dong sama ayahku dong. Iya, seperti yang begitu Yasmin. Yasmin, kamu ngapain? Kamu nggak boleh ambil foto ini. Tapi dong. Yasmin, kalau kamu mau fotoin, kamu foto pakai HP aja. Barang ini nggak boleh keluar dari ruangan ini. Kita bisa ketahuan nanti. Kita harus balikin ke tempat semula. Melihat foto itu membuat Yasmin hakul yakin jika Baskara lah yang telah menghilangkan nyawa ayahnya. Namun sayangnya Romeo justru tak percaya jika itu semua dilakukan oleh ayah angkatnya. Hal itulah yang membuat Romeo berkubang dalam galau. Udah jadi ternyata benar dong. Pak Baskara itu ada hubungannya sama kematian ayahku. Belum tentu Yasmin. Bukti yang kita lihat tadi itu cuma nunjukin kalau papa aku tuh berteman sama ayah kamu. Tapi ada sangkut pautnya sama kematian ayah kamu tuh belum tentu. Jadi sekarang kamu belain papa kamu? Bukan Yasmin, aku nggak belain siapa-siapa. Aku cuma melihat bukti itu secara objektif aja, gak lebih. Gue gak nyangka. Ternyata papa kenal sama ayahnya Yasmin. Apa jangan-jangan papa juga kenal dengan Pak Heru? Atau bisa jadi juga papa yang memerintah Pak Heru untuk menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Enggak, gue gak percaya. Papa itu orang yang baik. Gue gak yakin papa tega ngelakuin itu. Yasmin juga dibuat penasaran dengan kalung yang tak sengaja ia jatuhkan ketika berada di ruangan Alisa dengan bandul berinisial YR. Bahkan saat hendak keluar ruangan, Yasmin secara tak sengaja mendengar ucapan jika kalung itu bakal diberikan kepada seorang wanita. Hal itulah yang membuat tanda tanya besar. Mengapa jika Romeo benar-benar cinta kepadanya, tak langsung mengutarakan isi hatinya? Y dan R. Ini inisial nama siapa ya? Romeo ngapain sih mau ngasih kalung ini buat cewek itu? Jadi kalung itu punya dokter. Terus mau dikasih ke cewek lain. Tapi ke siapa? Apa jangan-jangan kalung itu untuk aku? Apa inisial Y dan R itu maksudnya Yasmin dan Romeo? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin ada cewek lain yang inisialnya juga Y. Romantisme antara Yasmin dan Romeo memang selalu membuat warganet baper. Dari mulai adegan kocak, mesra, hingga sikap jutek Yasmin membuat penonton selalu penasaran. Romeo yang sulit mengucap kata cinta kepada Yasmin juga membuat penonton gregetan. Perasaan penonton benar-benar dibuat bak layangan. Lantaran Romeo kerap tarik ulur soal perasaannya terhadap Yasmin. Sebenarnya selama ini tuh Apa? aku sebenarnya Sebenarnya apa? Ya memang gantung kan? Kan belum nyatain. Masih ya ada halangan aja lah kalau mau nyatain perasaan si Romeo-nya.
Ya itu karena dia butuh kepastian. Romeo juga tiap kali mau nyatain cinta tapi kehalang sama ada aja lah gitu yang Romeo harus cabut dulu, ada itu dapat ancaman dari Alisa yang seperti itu. Makanya kan si Yasminnya jadi kesel gitu, ngambek lah sama Romeo. Aku aja mesem-mesem yang nonton kan kayak gemes banget, greget sekali gitu kan. Walaupun katanya banyak yang di prank ya. Kayak mau ngomong I love you aja ada aja rintangannya ya kan. Ya dinikmatin aja lah, kita sebagai penonton kan cuman kebagian senyum-senyum aja kayak aku. Kebagian mesem-mesem aja gitu. Sikap Yasmin kepada Romeo memang membuat warganet dibuat melayang, apalagi mereka sama-sama tak mau mengungkap perasaan terlebih dahulu. Namun jika mereka berjarak, ada rasa berkecamuk yang tak bisa diungkap, layaknya Yasmin yang begitu lekat memandang foto Romeo lantaran dirundung rindu. Jadi kangen. Biasanya aku nggak pernah kayak gini. Ketemu sama Dokter Romeo kali ya nanti. Aduh, ngeliatin apaan sih sambil senyum-senyum gitu? Dia tuh Nggak ada, nggak lihat apa-apa. Belum lagi soal keduanya yang tampak serasi ketika mengenakan kaos couple bertuliskan love. Meski belum menyatakan cinta, namun keduanya sudah benar-benar sehati. Meski ada rasa bahagia, namun Yasmin tetap menyalahkan Romeo lantaran baju baru yang dibelinya kembar. Yasmin? Dokter, Yasmin aku nggak bermaksud. Yasmin, aku nggak tahu kalau ini ternyata baju couple. kamu nggak ngecek dulu apa gimana sih? Ya soalnya penjualnya bilang cuma tinggal 2 kaos. Ya udah aku tinggal aku ambil. Ya tapi masa? Ya emang aku suruh periksa dulu sih. Cuman kan aku pikir daripada pakai kaos basah mending aku beli kan. Ya pasal bajunya nih tuh, tulisannya nih, tuh. Nah sebenarnya emang kaos itu kan nggak sengaja dibeli kan, karena si penjualnya katanya sih saya cuma kaos itu, tapi karena baju kita berdua basah ya mau nggak mau kita beli Romeo beli baju itu. Cuma Romeo nggak ngecek ternyata tuh bajunya itu baju couple. Jadi akhirnya ya pakai baju couple sama Yasmin. Tak hanya soal romantisme yang diberai keduanya, namun sikap jutek Yasmin kepada Romeo saat memintanya untuk meminum kopi. Tak sampai di situ, Yasmin juga tampak kesal dengan Romeo saat menempelkan obat pereda panas dingin ke dahinya, hingga membuat dokter tampan itu terkejut dibuatnya. cepetan diminum. Panas. Pelan-pelan makanya. Ntar aja ya. Nunggu hangat dulu. Boleh ya? Kamu masih marah sama aku ya? Kita share, kalau di set kita suka diskusi, ini enaknya diapain nih adegannya, kalau misalkan di penulisan misalnya ceritanya kayak kurang klik ya kalau misalkan kita ikutin naskah gitu, kita ubah dikit ya gitu. Ya kita suka diskusi itulah untuk supaya adegan itu terlihat lebih ngalir aja.